Kajian Masyarakat Minangkabau. Rancang Benang. Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang merupakan suku mayoritas di Provinsi Sumatera Barat. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Artinya adalah setiap nagari mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini adalah salah satu bukti kekayaan masyarakat Minangkabau. Menurut cerita yang merupakan keturunan dari Iskandar Zulkarnain menyatakan bahwa mereka datang pada abad ketiga sebelum Masehi. Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang berkuasa di Sumatera Barat sampai ke India. Mereka datang menaiki perahu dan kandas di suatu tempat yang disebut Pariangan. Dari sana, mereka berkembang menyebar ke daerah tanah datar, Agam, dan 50 koto. Kemudian keturunan mereka menyebar ke daerah Solok, Pasaman, pesisir selatan, Padang Pariaman, dan Sawah Lunto Sijunjung. Ini adalah cerita kami dalam meneliti masyarakat Minangkabau, masyarakat yang kaya juga taat pada agama. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal 3 suku utama, yaitu Caniago, Koto, dan Piliang. Ketiga suku ini terpecah lagi menjadi 96 suku. Mereka inilah yang disebut sebagai masyarakat Minang. Di samping itu, suku minoritas Mentawai dan suku bangsa pendatang seperti Jawa, Riau, Bugis, Makassar, Cina, dan India juga tinggal secara harmonis di Sumatera Barat. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip matrilineal menurut garis keturunan ibu dengan keluarga Batik. Rumah merupakan kesatuan hidup yang paling kecil berdasarkan pertalian darah yang disebut keluarga dalam pengertian setempat bukanlah ayah tetapi ibu dan anak yang belum menikah. Istana Raja Pagaruyung atau bisa disebut juga dengan Istana Basa merupakan museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Basa Pagaruyung merupakan istana yang menjadi sisa peninggalan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Istana ini adalah rumah gadang yang merupakan simbol dari ikatan suatu kekerabatan dalam kaum di Minangkabau. Di samping itu, sebagai tempat tinggal keluarga perempuan juga berfungsi sebagai tempat kegiatan sosial dan upacara adat jika dilaksanakan. Di halaman depan rumah gadang terdapat rakyang, yaitu bangunan tempat menyimpan beras yang terletak di halaman rumah. Kalau ibu asal dari Sumatera Barat, suku ibu Koto. Banyak, tapi yang secara besarnya itu garis besarnya 3 Budi, Koto, Caniago, Piliang. Berarti 3 Koto, Caniago, Piliang. Yang lain-lain itu banyak, tapi bu secara umum aja gitu. Memang dari garis keturunan, kalau sistem pernikahannya kan berbeda-beda tuh dari per kabupaten. Misalnya Kota Padang, kalau Kota Padang sama Kota Pariaman itu sama, kayaknya sama itu. Masalahnya dia pakai uang jemputan dan pakai uang hilang. Kalau pakai uang jemputan itu uangnya kembali lebih dari itu. Kalau pakai uang hilang ya nggak kembali ke kita lagi. Jadi maksudnya nggak kembali dikasihin gitu. Cuma kalau uang jemputan melebihin dari yang ditargetkan gitu. Nah itu kan kabupaten yang Kota Padang dengan Pariaman. Kalau suku ibu itu tergantung kesepakatan. Kalau kepengen pestanya berdua cowok laki-laki atau satu-satu gitu, maksudnya biar sendiri aja. Enggak, tetap kalau dia pakai setara, tapi setaranya tergantung pamannya. Misalnya orang pegawai negeri misalnya bisa jadi 80 juta, bisa jadi 75 juta. Nah kalau orang misalnya nggak kerja atau gimana bisa jadi 10 juta. Tapi 5 juta bisa jadi juga. Cuma itu kesepakatan
antara pengantin pria dengan pengantin laki-laki buat menutupin sama pamannya gitu. Enggak juga, yang nggak boleh itu sama-sama suku. Adiknya sukunya Koto, terus ibu Koto, yang basisnya kan laut banyak mencari ikan. Kalau masalah warisan itu khusus pada perempuan, yang kalau di sini kan kalau dalam agama kan di sini kalau di sana enggak, khusus perempuan semuanya. Tetapi ini ada dua nih warisan leluhur, warisan pembelian orang tua. Tuh, kalau warisan leluhur itu turun temurun, nggak boleh dijual. Nah, boleh make boleh khusus yang laki-laki, tapi itu buat yang perempuan. Nah, itu tuh kan terbagi dua, boleh dijual boleh tidak. Kalau yang pembelian orang tua kan khusus perempuan juga tuh dikasih, itu boleh dijual itu. Nah, yang laki-laki nggak boleh, harus memakai, dia menjaga. Kalau yang laki-laki itu menjaga warisan. Kan ada adik perempuannya, anak adik perempuan.